Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak, Ibu para pensiunan ASN, PNS, P3K, TNI, Polri, dan seluruh keluarga besar abdi negara dimanapun berada. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang cukup, dan hati yang tenang dalam menjalani masa purna tugas. Amin. Bapak Ibu, saya mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana yang biasanya diam-diam muncul tiap menjelang Ramadan. Pernah tidak saat lagi santai atau habis salat, pikiran tiba-tiba melayang? THR tahun ini kapan cair ya? Lalu lanjut lagi, nominalnya kira-kira berapa? Sama seperti tahun lalu atau ada perubahan? Kalau Bapak Ibu termasuk yang sering memikirkan itu, maka mohon simak sampai selesai. Kita akan bahas dengan pelan, jelas, dan rapi, supaya tidak ada salah paham, tidak ada ekspektasi yang terlalu tinggi, dan tidak ada kebingungan saat nanti dana benar-benar masuk ke rekening. Kita mulai dari kabar paling utama dulu. Kabar yang paling ditunggu-tunggu ini sebenarnya sudah mengarah pada satu hal. Pemerintah kembali menyiapkan kebijakan pencairan THR tahun 2026. Artinya ini bukan sekadar isu yang beredar di grup WhatsApp atau postingan yang dipelintir jadi sensasi. Ini sudah masuk dalam arah kebijakan, tinggal menunggu aturan resminya terbit lengkap, termasuk detail komponen, teknis penyaluran, dan tanggal yang benar-benar dipatok. Yang penting Bapak Ibu pahami sejak awal, penerima THR tidak hanya ASN aktif, tapi juga mencakup pensiunan dan penerima pensiun. Jadi Bapak Ibu yang sudah purna tugas tidak perlu merasa, kok pensiunan gimana? Karena dalam skema THR, pensiunan memang termasuk. Ini poin besar yang perlu digarisbawahi, supaya hati lebih tenang. Sekarang kita masuk ke topik yang juga sering bikin orang bertanya-tanya, anggaran. Setiap tahun, pemerintah menyiapkan alokasi besar untuk pembayaran THR. Angka yang beredar untuk 2026 sering disebut berada di kisaran puluhan triliun, dan ini biasanya dipakai sebagai gambaran komitmen negara dalam memenuhi hak aparatur dan pensiunan menjelang hari raya. Namun Bapak Ibu perlu menangkap maknanya dengan cara yang tepat. Besarnya anggaran nasional tidak otomatis berarti tiap orang pasti menerima lonjakan nominal yang meledak-ledak. Anggaran itu adalah total kebutuhan untuk seluruh penerima secara nasional, sementara nominal yang masuk ke rekening tetap mengikuti rumus dan komponen yang ditetapkan dalam aturan. Di sini saya ingin luruskan satu hal penting. Banyak yang suka menyimpulkan kalau anggaran naik berarti THR per orang pasti naik besar. Padahal tidak selalu begitu. Kenaikan anggaran bisa terjadi karena jumlah penerima bertambah, ada penyesuaian tertentu, atau karena komponen-komponen tertentu berubah. Jadi lebih aman kalau kita menunggu aturan resminya, baru kemudian kita menghitung secara realistis. Nah, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, kapan kira-kira THR 2026 cair? Secara pola, pemerintah biasanya mencairkan THR beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Umumnya rentangnya sekitar 10-14 hari sebelum Lebaran, walaupun detailnya bisa berubah tergantung keputusan tahun berjalan. Karena itu, banyak proyeksi yang mengarah bahwa pencairan kemungkinan terjadi di awal Ramadan atau pertengahan Ramadan sebelum puncak kebutuhan menjelang Lebaran. Ada juga informasi yang menyebut proses administrasi mulai bergerak dari akhir Februari, lalu dana mulai masuk ke rekening penerima pada rentang awal hingga pertengahan Maret. Namun Bapak Ibu, saya tekankan pelan-pelan ya, ini masih proyeksi berdasarkan pola dan sinyal yang beredar. Kepastian tanggalnya tetap menunggu peraturan resmi. Mengapa? Karena THR ASN dan pensiunan itu tidak bisa dicairkan hanya berdasarkan katanya. Harus ada dasar hukum yang jelas, biasanya berupa peraturan pemerintah, ditambah petunjuk teknis dari kementerian terkait. Begitu aturan itu keluar, barulah jadwalnya benar-benar tegas. Sekarang kita bahas siapa saja yang termasuk penerima. Secara umum, kategori penerima THR meliputi PNS pusat dan daerah, P3K, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, serta pensiunan dan penerima pensiun. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pensiun dan selama ini menerima pembayaran pensiun rutin tiap bulan, biasanya Bapak Ibu otomatis tercatat sebagai penerima THR selama status administrasi tidak bermasalah. Masuk ke pertanyaan berikutnya yang sering muncul. Kalau ASN aktif dapat THR sekian, pensiunan dapat berapa? Disinilah banyak salah paham terjadi. Untuk ASN aktif,
Komponen THR biasanya terdiri dari gaji pokok dan beberapa tunjangan yang melekat, lalu dalam beberapa kebijakan juga ada penyesuaian terkait tunjangan kinerja sesuai ketentuan tahun berjalan. Sementara untuk pensiunan, komponen yang jadi dasar umumnya adalah penghasilan pensiun bulanan sesuai aturan. Artinya, struktur THR pensiunan berbeda dari ASN aktif karena memang struktur penghasilannya juga berbeda. Bapak Ibu, ini bukan soal pensiunan dianaktirikan, bukan juga soal dibedakan tanpa alasan, ini soal aturan komponen. Tunjangan jabatan aktif dan tunjangan kinerja itu pada prinsipnya terkait pekerjaan yang sedang dijalankan. Pensiunan sudah purna tugas, sehingga haknya dihitung dari skema pensiun. Jadi kalau ada kabar THR ASN aktif terlihat besar karena ada komponen tertentu, jangan langsung dibandingkan mentah-mentah dengan THR pensiunan. Bandingannya tidak seimbang dari awal karena dasar hitungnya berbeda. Supaya lebih kebayang, kita gunakan gambaran yang sederhana. Jika seorang pensiunan tiap bulan menerima penghasilan pensiun dengan nominal tertentu, maka THR pensiunan pada umumnya mendekati 1 kali penghasilan pensiun bulanannya sesuai ketentuan pada tahun itu. Jika nanti dalam aturan ada penyesuaian tertentu, bisa saja nominalnya sedikit berbeda, bisa karena pembulatan, bisa karena komponen tunjangan yang melekat pada pensiun, atau hal-hal teknis lain. Tetapi garis besarnya, patokannya adalah penghasilan pensiun, bukan tunjangan yang hanya berlaku untuk pegawai aktif. Sekarang kita masuk ke hal yang sering bikin gelisah. Mekanisme pencairan untuk pensiunan. Untuk ASN aktif, biasanya pencairan diproses lewat satuan kerja masing-masing, dari pusat sampai ke bendahara instansi, lalu masuk ke rekening pegawai. Sedangkan untuk pensiunan, pencairan THR biasanya mengikuti jalur pembayaran pensiun yang selama ini Bapak Ibu terima setiap bulan. Jadi, kalau selama ini Bapak Ibu menerima pensiun melalui bank penyalur atau lembaga pengelola pensiun, THR pensiunan juga biasanya disalurkan lewat jalur tersebut. Lalu, apakah masuknya bareng dengan pensiun bulanan atau terpisah? Pengalaman beberapa tahun terakhir, THR sering ditransfer terpisah dengan keterangan transaksi yang berbeda dari pensiun bulanan, tapi jadwalnya bisa berdekatan, terkadang selisih sehari, terkadang beberapa hari, tergantung kebijakan teknis. Jadi jangan kaget kalau nanti Bapak Ibu melihat ada transaksi masuk dengan nama yang berbeda atau muncul terpisah dari pensiun rutin. Berikutnya, mari kita bahas potensi kendala yang paling sering terjadi supaya Bapak Ibu punya pegangan dan tidak mudah panik. Kendala pertama, keterlambatan masuk rekening. Ini sering terjadi bukan karena haknya tidak dibayar, tapi karena pencairan dilakukan bertahap. Walaupun pemerintah mengumumkan mulai tanggal sekian, bukan berarti semua rekening menerima pada jam yang sama. Ada proses sistem, ada proses bank, ada verifikasi, dan ada perbedaan teknis antar wilayah. Jadi kalau tetangga sudah masuk, lalu rekening Bapak Ibu belum, jangan langsung cemas. Beri waktu 1-2 hari kerja, biasanya selisihnya tidak lama. Kendala kedua, nominal berbeda dari perkiraan. Banyak pensiunan menghitung dengan asumsi pribadi, lalu ketika masuk ternyata beda sedikit. Ini bisa terjadi karena komponen yang dihitung tidak sama dengan asumsi awal, atau ada potongan sesuai ketentuan, atau ada kondisi data tertentu. Maka saat aturan resmi terbit, kunci utamanya adalah membaca bagian komponen penghasilan dan penerima. Dari dua bagian itu, Bapak Ibu biasanya sudah bisa memahami mengapa nominalnya seperti itu. Kendala ketiga, masalah administrasi dan status rekening. Ini yang paling sering luput. Ada rekening yang lama tidak aktif, ada yang berganti rekening tapi belum diperbarui, ada yang datanya perlu penyesuaian. Karena itu saya sarankan jauh sebelum masuk masa pencairan, pastikan rekening Bapak Ibu masih aktif, tidak terblokir, dan datanya sesuai. Kalau ada perubahan, misalnya ganti rekening, lebih aman diurus lebih awal. Jangan menunggu mendekati Ramadan ketika antrean layanan biasanya sedang padat. Sekarang saya singgung sedikit soal THR karyawan swasta karena sering juga jadi pertanyaan di tengah pembahasan THR ASN. THR untuk swasta punya aturan sendiri di ranah ketenaga kerjaan.
Sumber dan kewajibannya juga berbeda karena dibayarkan oleh perusahaan masing-masing. Biasanya ada imbauan dan penegasan setiap tahun melalui surat edaran. Umumnya perusahaan wajib membayarkan paling lambat beberapa hari sebelum hari raya. Tapi sekali lagi, itu jalurnya berbeda dari ASN dan pensiunan. Bapak Ibu, saya paham betul tiap menjelang Ramadan, informasi itu membludak. Judul-judul mulai sensasional, angka-angka dibuat meyakinkan, ada yang bilang cair lebih cepat, ada yang bilang 2 kali gaji, ada yang bilang ada bonus tambahan. Disinilah kita perlu menahan diri. Pegangan kita bukan pesan berantai, bukan potongan video yang tidak jelas sumbernya, tapi aturan resmi. THR itu kebijakan yang selalu punya dasar hukum. Tanpa itu tidak mungkin sistem bisa mencairkan. Kalau nanti peraturan pemerintah tentang THR sudah terbit, Bapak Ibu tidak perlu membaca semuanya yang panjang dan bahasa hukumnya berat. Cukup fokus pada beberapa hal inti. Pertama, bagian yang menyebut siapa saja penerimanya. Pastikan frasa pensiunan dan penerima pensiun tercantum jelas. Kedua, bagian yang menjelaskan komponen penghasilan yang dibayarkan. Ketiga, bagian tentang waktu pembayaran atau pelaksanaan. Dengan 3 hal itu saja, Bapak Ibu sudah bisa memahami haknya dengan lebih tenang. Sekarang, sebelum kita akhiri, saya ingin ajak Bapak Ibu melihat THR dari sisi yang lebih praktis. THR itu memang membantu sekali menjelang Lebaran. Kebutuhan naik, pengeluaran meningkat, dan banyak hal perlu dipersiapkan. Tetapi justru karena itu, THR sebaiknya dikelola dengan rencana. Jangan sampai habis tanpa arah, lalu setelah Lebaran malah muncul tekanan baru. Cara sederhana yang bisa dilakukan, buat daftar prioritas. Dahulukan kebutuhan pokok rumah tangga. Sisihkan untuk kewajiban seperti zakat dan sedekah. Kalau memungkinkan, simpan sebagian sebagai cadangan, karena kebutuhan kesehatan dan kebutuhan mendadak sering muncul tanpa kita rencanakan. Dengan cara seperti ini, THR tidak hanya habis untuk euforia sesaat, tapi benar-benar terasa manfaatnya sampai beberapa waktu setelah Lebaran. Bapak Ibu, mari kita rangkum dengan singkat dan jelas, supaya tidak ada lagi keraguan. Pemerintah mengarah pada kebijakan THR 2026 untuk PNS, P3K, TNI, Polri, pejabat negara, termasuk pensiunan dan penerima pensiun. Anggaran disiapkan dalam skala nasional yang besar sebagai komitmen pemenuhan hak. Jadwal pencairan umumnya mengikuti pola beberapa hari sebelum Idul Fitri, seringkali sekitar 10-14 hari sebelum Lebaran, dengan proses administrasi yang bisa dimulai lebih awal. Untuk pensiunan, THR umumnya dihitung berdasarkan penghasilan pensiun bulanan sesuai ketentuan dan tidak mencakup komponen yang khusus untuk ASN, aktif seperti tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan aktif. Mekanisme pencairan pensiunan biasanya melalui jalur lembaga atau bank penyalur yang selama ini membayarkan pensiun rutin. Dan terakhir, satu kalimat yang ingin saya titipkan, informasi yang benar membuat kita tenang. Informasi yang setengah benar membuat kita gelisah. Jadi mari kita biasakan menunggu regulasi resmi, membaca poin inti dengan cermat, dan tidak mudah terpancing oleh judul-judul yang memancing emosi. Semoga ketika waktunya tiba, semua proses berjalan lancar, dana masuk tanpa kendala, dan THR 2026 benar-benar membawa keberkahan untuk Bapak Ibu serta keluarga. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.